Belum pernah ya, Mas? Ika kan Belum. baik. Kok gitu sih? Malu-maluin Diginin orang. aja. Kalau kita kalau lupa napas gimana? Mati Mati dong, aja. Bu. Ah, kamu nyuruh aku mati. Makanya. Terus cara ngeluarinnya gimana? Berak kayaknya dia. Begitu berak itu keluar, emosi sama saripati kehidupannya keluar. Gitu. Rohnya Bersin, hilang. Iya, rohnya hilang. Ya ngikut. Ke bawah. Nggak Hmm, minta melepas tolong ini. Dora and the Friends untuk temukan ada di mana ya? Next. Di tahan tuh gak enak emang. Nggak enak. Mulus aja buahnya gitu. Berak. Ketawanya gimana ketawanya? Tuh, dengeran gak? Kedengeran gak? Kedengeran. Berarti kan gila. Kembali lagi di Yo, 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 yo. podcast Indonesia. Indonesia. Podcast kebanggaan warga Indonesia. Iya gak sih? Iya dong, harus itu doa ya. Oh ya amin. Semoga menjadi Apakah kebahagiaan. kalian menikmati podcast kami? Iya. Kalau Kalau suka, aku suka, komen di bawah ya. Kalau gak suka, komen di bawah. Iya, pokoknya kamu komen hafal aja di sih? bawah Hah? ya. Kok kamu hafal Budi, sih? siap-siap dipanggil lagi ya Budi. Budi sama Eman. Budiman. Dewa Eman. Budiman. Apa kabar? Udah lama banget kita gak ketemu ya. Apaan baru tadi? Ah seolah-olah Orang dong. gue ya Allah. cuma nacap lipstick doang, ganti Cielah. topi. Oh gitu. Iya. Ya ampun. Ah gak Bentar keren. lagi aku mau terbang nih. Kenapa? Penerbangan sebentar lagi. Oh mau dibilang pramugari. Pramugara dia. Pramugari. Oh. Pramugari? Ya. Saji. Dia bisa loh bawa piring 6 biji di tangannya. Bisa. Satu bisa. tangan. Bisa. Abis itu pecah. Enggak, Pecah. abis terus ada Mia, ada piring, ada tulisan 6. Kan 6 piringnya 6. Ketawa sih. Ih, dia lucu loh. Ya Allah. Pramugari dari maskapai mana ya? Ih, gue bawa makanan Oh, yang dari itu, banyak Bang. dosanya. BSD Airlines. BSD Airlines. Iya. Terbangnya cuma dari BSD ke Cibubur. ya. Daratnya di mana? Gue pramusaji yang bawa makanan yang banyak dosanya. Apa tuh? Bakso aurat. Aurat lagi. Tahu dong. Itu lucu loh. Ini Ketawa sumpah ini gue kesel banget. Kesel banget gue. Enggak, ini gue Bridging-nya dapet dong. ini gue ketawa banget, saking ketawanya gue gak mau ketawa. Oh. Dalam hati ya? Menjerit lagi Ketawanya. ketawanya. Ketawanya gimana ketawanya? Tuh, dengeran gak? Kedengeran gak? Kedengeran. Berarti kan gila. Oh gitu ya? Enggak, stop deh. Kalian tuh semua mancing emosi, tau gak? Kenapa sih Cah emosi banget Tahu, hari Cah. ini? Gue tuh gak tau ya. Kenapa ya? Gue tuh gak tau ya, lagi emosional banget. Cukup. Ya udah kalau gitu hari ini kita ngebahas me versus emosional. Emosi. Oh, Anak. emosi. Nih apa nih yang mau dibahasnya nih? Apakah karena bagaimana kita menghandle emosi atau apakah kita mudah emosi? Kita harus bedah dulu. Oke, Ini kan bedah. kita berempat di sini kan. Kita akan karena setiap Dia emosi. dihitung 2. Kan ada produser kita. Iya. Dia dihitung 6. Sial lu. Nyawa sendiri ya. Iya. Piring 6. Dingin guys, dingin. Dingin ya. Dingin ya. Aduh gak ada ayang lagi yang ngangetin. Ada kompor mau. Tadi katanya ngomong emosi. Saya emosi nih jadinya nih. Ya Ngomong ayang mulu nih. Nah. Kenapa masih cemburu? Enggak, bukan. Saya jadi kangen ayang. Telepon lah. Loh kan kalian depan-depanan ngapain teleponan? Enggak depan dong, di samping ini. Kalau misalnya kedinginan di sebelah sini kosong. Enggak. Oh, pengen ya? Karena gue selalu sendiri dari episode pertama. Iya bang, supaya masuk in frame juga. Iya, sesekali kayaknya gak apa-apa deh. Banyak yang mulai tanya loh. Banyak, Apa tuh? Banyak yang kirim surat. Dusta. Oh, kirim suratnya ke PO Box ya? Iya. Jadul banget ya. Jadul banget tuh. Aku tidak tua sendiri. Oh, berarti kita ketawa mengiyakan ya. Iya benar. Iya emang masih ada gitu. PO Box. Nah, Oke, kayak sekarang tadi kita nih, bedah nih. kayak tadi contohnya nih, gue ngomongin soal perasaan terus dari episode pertama kan. Yang emosi siapa? Bang Irwan. Iya. Oh, Gua enggak emosi. tapi kesel kan? Enggak kesel. Apa? Relate aja gitu. Oh, relate. Kayak memendam rasa dendam gitu loh. Ya itu kan emosi kalau ada dendam. Dendam tuh kalau misalnya kita tidur tuh kedengeran suara nggak kedengeran suara gitu ya? Hah? Jadi kalau ada orang mau maling kan kita didendam dulu. Gendam. Itu loh robot dari Jepang. Gundam. Oh, Gundam.
Itu kalau mau Tuh kan? nyantet, kalau mau nyantet. Ica kan marah terus. Kenapa sih, Ca? Ada Gak masalah tau, apa? gue tuh kayak ada Kemasukan kecoa ya, kecoa. gue tuh kayak lagi emosi aja gitu loh. Kenapa? Kayak hal-hal kecil yang sepele tuh gue emosi. Kesel gak? Enggak. Oh, Kayak berarti hal-hal kecil emosi, maksudnya kayak hal-hal yang mungkin kalau menurut kalian tuh nggak akan marah gitu. Tapi gue tuh kayak Contohnya, lagi kesel aja. contohnya yang bikin lo Misalnya emosi. kayak, misalkan kayak gini, apa namanya, gue lagi diam duduk nih. Oke. Terus kalian berisik, tuh gue kesel. Oh, lu Ayo segitu kita aja berisik kesel. ya, kita berisik Iya, aja. emang kayak gitu dong kesel. Masa Itu sih? ketawa bukan emosi. Gitu dong kesel. Sista lu nih. Makanya apakah kekesalan gue ini berpengaruh dengan psikologi gue yang sedang terguncang? Enggak sih, sebenarnya gue nggak Ngaruh terguncang sih, ngaruh. Apakah berpengaruh kepada pola hidup gue? Misalkan gue Kurang tidur tidur, malam, begadang mulu. Iya. Ngaruh lah. Ya, Ya kan? pasti Dan itu pengaruh. kan harus kita bahas karena emosi ini kan semua manusia memiliki emosi kan? Iya. Ya kan? Tinggal kapan munculnya dan bagaimana menghandle. Kapan munculnya dan kenapa pada saat itu kita bisa ngontrol tapi kita nggak bisa. Tapi pas kita di situasi yang sama kita nggak bisa ngontrol. Ya. Apa yang memicu itu? Oke. Yang memicu emosi. Oke. Mungkin dari sebelum kita membahas itu satu persatu mungkin di ini dulu. Oh, ini deh. dokter psikolog nih. Iya. Psikolog. Psikolog nih. Saya psikolog. Iya. Jadi belakang saya tuh PSI. Partai Solidaritas Indonesia ya. Yang warna merah itu bukan ya? Ya. Jadi mungkin gini kali ya. Gue sebenarnya kategorinya juga mungkin hampir semua amuba. manusia ya. Membelah diri dong, membelah diri dong. Oh, bukan. Dibilang mudah emosi tapi juga mudah Menangis. ketawa. Bukan mudah ya kalau menangis ya maksudnya kalau ada sesuatu yang Mudah marah, mudah ketawa. Mudah itu kayak dirayu. yang itu ya, yang tiba-tiba disuka di pinggir jalan, iya. Terus tiba-tiba Jalan ngebut. Iya. oh, gitu. Enggak ya? Apa sih? Kayak orang gila loh. Oh, Kan iya. orang gila. Padahal langsung bilang ODGJ. aja. ODGJ. Nggak boleh ngomong Coba gila. ulang. OD. ODGJ. Iya, ODGJ. 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 Lancar tumben. Ya kayak gitu mah lancar dong. Kan belajar artikulasi. Oh iya. Oh gitu. Gimana? Nggak bisa diulang. Kalau mau ulang, merekam. harus ada. Diulang aja terus tuh. Mas aku punya rekamannya mau lihat. Oh, Bayar dulu. Dibayar pakai cinta dia ngomongnya begini. Gini. Oh gini Mastit, jangan salah paham. Oke. Gue kasih kembaliannya. Geli banget mukanya. Nah, kan emosi kan? Enggak. Jijik. Anda Lebih ke tidak jijik. bisa Lebih ke jijik ini, bukan emosi jijik. Ya Iya, kan? jadi gue gampang kesentuh humor. Jadi hal-hal receh aja tuh gue bisa ketawa. Oh, antara selera humor rendah kayaknya itu. Iya, emang rendah banget gue selera humor gue. Rendah banget. Jadi hal kecil aja gue bisa ketawa gitu. Bahkan nggak ada yang ngelawak lu ketawa gitu. Oh iya bisa jadi bang gitu. Kan? Gue bilang ODGJ? orang dalam gangguan jiwa yang mencintai. ODGJ M. Ya, seperti itu. Oke, next. Tapi emosinya juga sama. Gak sabaran banget jadi orang ya. juga emosi. Benar. Kenapa sih? Gak sabaran juga bagian dari emosi. Iya kalau dia memang emosional memang. Oke, kita semua emosian gitu aja. Terus Tapi maksudnya apakah itu bisa apa sih namanya istilahnya tuh Hold. bukan di hold tapi Control. diatur ya, Hang up. dikontrol. Control. Emotional Control. control. So we have to control our emotion. Yes, of course. Of course. Okay, today we will talk Wait, in English. We talk in English. Yes. When talking in English, your head you Talking must be shaking like Shaking, this. shaking, and we gonna talk about emotion. Emotion. Yeah, of course. We Yeah. talk about emotion. Emotion, not emoticon. Iya tahu. That's different, you know? Iya terus. Nah ini salah satu contoh orang yang emosional. Ya. Mas dari tadi mau ngomong apa sih lo mas? Gak tau gue. Iya, gue juga Dari sampai tadi. gak oke. ngerti. Maksud gue, pertama kita ngakuin dulu, kita gampang emosi nggak? Gue gampang. Gue juga gampang. Gue juga gampang. Dulu iya sekarang enggak. Wede. Serius. Karena beban hidup. Keren. Om. Ih, Tiba-tiba dia gue kayak- emosi. dia kayak di kakak ya, ngomongnya bisa kompak dia. Karena gini menurut gue nih ya, kalau soal Iya. emosi kan gue emosional banget nih ya. Maksudnya bener-bener orang yang udah keras kepala, emosian terus kayak
semua itu kalau nggak marah itu nggak afdol gitu loh. Kayak sesuatu yang gue nggak suka gue pasti marah. Suka ngomong nyelekit pedes gitu. Tapi kesini tuh kayak Redik gimana? Oh sadar. Bro, capek tau gak sih lo marah terus tuh kayak iya kan kayak kenapa sih pada saat mau marah nih ya Redik gimana? Gue perlu marah gak sih gitu? Gue perlu gak sih gue keluarin energi gue, kalori gue terbakar hanya untuk hal seperti ini gitu? Karena biasanya kalau kita marah ya, kalau gue nih, gue nggak tahu orang lain udah marah nih, selalu ada rasa penyesalan belakangan ya, karena kayak kenapa sih gue harus marah gitu loh? Kenapa harus hal seperti itu gue harus effort? Tapi Bang, Ntar dulu, pada saat belum marah, selesai, belum selesai. Dan gitu loh. Memang kita semua tahu marah itu salah satu bentuk stress release sebenarnya. Jadi emang harus dikeluarkan. Stress release. Kayak itu ya Rico Ceper. Itu tapi lebih kesini tuh bukan nggak bisa marah nggak mau marah ya, lebih kepada gue harus tahu kapan gue harus marah itu aja sih. Berarti Lebih kepada pendewasaan ya. Menjadi dewasa gara-gara beban berat yang dalam hidup. Lebih bisa ngontrol sih. please jangan di spill. Enggak kan emang tapi emang bener kan karena ada beban hidup kayak masalah terus datang terus jadi bikin kita tuh kayak capek nggak sih ngadepin masalah itu terus gitu jadi kayak yang tadinya emosi Tapi jadi lebih gue ngerasa sabar. bahwa semua orang akan ada di titik itu pada saat nanti gitu. Kayak masalah proses aja gitu loh. Iya Ca. sih bener. Kayak nanti katakan gue sekarang marah-marah mulu nih kayak Ika misalkan marah-marah terus ya dikit marah gitu terus emosi keluar gitu. Nanti ada kan titik di mana kayak lu mikir gitu loh. Perlu gak sih gue saat kayak gini tuh marah gitu. Oke. Kayak gitu tuh kayak kita tuh akan ada di titik itu suatu saat nanti gitu. Gue mungkin hampir mirip ya sama kayak Bang Irwan. Mirip mulu dari kemarin. Kan sejoli. Ayo sejuli. Tapi ini apa namanya? Gue marahnya tuh lebih banyak ke pendem Bang. Jadi makanya orang tuh Bahaya pada Bang, jangan makanya kan gue bilang nih. Belum selesai Belum kualat. selesai Bang. dibalikin. Jadi orang tuh nggak akan percaya kalau gue tuh emosi karena gue nggak pernah keluarin emosinya gue atau terungkap gitu enggak karena gue kependem. Jadi gue kayak misalnya gue kesel. Contoh gampang deh misalnya. ditanam maksudnya lo. Iya dipendem makanya gue mekar nih. Isinya nih emosi semua nih badan gue nih. Nggak Gitu. keluar. Oh gitu. Untung kita meledak-meledak ya jadi kan nggak pendem kayak gitu. Enggak. Contoh misalkan kayak lagi di jalan ada orang di depan kita ngerokok naik motor. Itu gue kesel tuh gue. Terus lo gak ngomong? Nggak ngomong gue. Kenapa lo gak ngomong? Kenapa? Ya karena gini. Gak enakan. Kalau dulu iya. Karena dulu dan bahkan bini gue tuh sampai udah hafal kalau kayak ada yang ngerokok di depan, gue pasti langsung nyamperin sampai ditarik jangan. Karena gue bisa langsung ngebentak-bentak tuh orang yang ini. Kenapa Mati harus nggak ngebentak? rokoknya Nah tuh? masalahnya kan gini, kalau gue ngeliat masalah kasus lo ya, lo ada yang ngerokok depan lo, dulu marah-marah lo bentak-bentak, gitu. Sekarang gue balikin, kenapa harus lo bentak-bentak? Kan tinggal ngomong aja bisa, nggak pakai emosi. Oke, kan gue bilang kan itu dulu. Jadi waktu lagi puluhan tahun yang lalu lah gitu loh. Berarti berapa tahun sekarang? Berarti sekarang nggak bentak, nendang dengerin. Enggak. Makanya kalau sekarang tuh lebih banyak. Toyor, tuh Lebih emosi ya, lebih emosional. Iya, jadi Lebih emosional Anda sekarang. Jadi gimana gue Mas Tit? kalau dulu itu gue kayak apa namanya misalkan bisa nggak dimatiin rokoknya, gue langsung nyamperin kayak gitu. Kenapa? Lo nggak sadar abu lo kemana-mana misalkan kayak gitu kan? Tuh gue hal yang kayak gitu tuh pasti gue langsung. Menurut lo ngomong gitu salah nggak? Menurut gue enggak. Tapi bini gue itu khawatirnya kalau misalkan Takut orang yang nggak berantem. terima takut berantem karena Padahal pernah kan kejadian. itu mah masalah pemilihan diksi doang kan, Iya. cara menyampaikan doang kan. Atau misalkan dulu lagi zamannya gue sering naik angkot gitu loh. Wah itu gue hampir sering banget berantem tuh di angkot tuh. Gara-gara ada orang ngerokok bilang, gue juga ngerokok. Gue bilang gitu kan. Tapi gue gak pernah di angkot. Bisa gak matiin? Kenapa nih ada Di anak bis gue. ya? Hah? Di Nggak bis. ada angkot dalam angkot. Enggak, lo nggak ada di angkot, lo di bis ngerokoknya. Kok di bis? Udah lah next. Gue lagi gak loading. Jadi gak diangkot tapi di bis. Dia bilang gue ngerokok, tapi gue nggak ngerokok di bis, nggak ngerokok di angkot. Tapi Jadi di berarti bis, di bis. gitu. Di bis. Iya. Bemo Kasihan nih banget di bis. belakangan sadarnya. Nah, cuman kesini sini karena mungkin gue sering diingetin ya, jangan. Nah, Sama akhirnya- Yang? Iya, sama Yang gitu kan. Akhirnya gue coba iya ya gitu loh. Ya tadi Bang Irwan bilang kesininya gue jadi kayak yang Ya udah. males lah udah. Makanya gue lebih banyak ngalihin ke ini ketawa atau misalkan bercanda lebih ke situ. Jadi gue udah meskipun sebenarnya bahaya karena gue selalu mendem emosi gue. Contoh yang paling gampang misalnya kayak tadi nih, gue buka laptop gitu kan, gue lagi ngerjain apalah gitu. Tiba-tiba gue di distract aja. Itu gue udah bisa marah gitu kan. Keganggu ya misalkan tolong dong ke warung beliin ini misalnya kayak gitu. Bahkan sampai nyokap gue aja tahu gue tuh nggak boleh digituin, nggak boleh diganggu kalau gue udah mulai lagi fokus begitu. Nah sekarang gue udah bisa nerima. Jadi gue tolong iya sebentar ya. Tek gue sebentar baru gue.
jalan. Kalau dulu Jalannya gue gini enggak. Iya, pelan-pelan. Tadi kayak mau joget. Oh ya beda ya, kayak gitu. Jadi gue kesini-sini, cuman gue ngerasa karena mungkin beban emosinya kependem bang. Jadi kayak jadi beban pikiran, jadi ngaruh ke pikiran, ngerti gak sih? Iya sih benar. Iya. Psikologis banget itu. Psikologis kan. Nah, gue juga masih bertanya-tanya nih. Nanya Apa ke sih siapa? obatnya? Enggak, maksudnya apakah yang gue lakukan itu salah? Jadi maksudnya gue gak ngeluarin emosi gue. Iya. Lebih banyak dipendem. Gue nggak sering ngeluarin emosi. Jadi kalau gue lagi marah, udahlah ntar aja lah. Gue kadang gitu, udahlah gue coba nyari pelarian supaya gue nggak keluar emosinya. Kalau dulu iya gue bisa langsung marah gitu. Bisa marah. Dar gitu. Iya, bahkan kayak bunyi petasan kentut bang. Udah bau. Iya. Oh ya. Oke, next. Udah kayak moderator ya. Next, oke. Banget ya, cuma tinggal mix doang ya. Ica. Kalau gue, wah, gue tergantung ini, Sumbu pendek. tergantung mood. Hmm. Jadi kalau misalkan gue kan biasanya kalau perempuan kalau mau mens kan suka ada masa di mana dia tuh di hari Oh iya. di detik-detik momen kayak 3 hari sebelumnya tuh kayak emosinya parah kan. Nah kalau gue Gak ngaruh. Enggak, gue tetap. Jadi misalkan kalau gue lagi mau mens itu bener-bener marah banget, hal sepele, misalnya misalnya gue kayak lo tadi nih, misalnya lagi ngapain terus disuruh, ya kan? Ya gue oke aja. Cuma kalau kayak misalkan nyuruhnya terlalu, ayo cepet, nah itu gue marah tuh, kesel banget gue langsung Keluar tuh. langsung. Terus kalau misalkan gue lagi kayak gini nih, gue lagi beresin sesuatu. Barangnya itu tuh kayak susah diambil terus jatuh berantakan semua, itu gue marah. Gue kesel. Sama kayak ngisi itol tapi nggak masuk tuh itolnya, nggak nempel-nempel. Gak nempel-nempel, gak kedetek-detek, itu gue kesel banget, Itu dia sumpah. marah tuh. Oh pantesan banyak gerbang tol rusak. Tendang langsung. Tapi Dibenerin itu terus ya? situasi tertentu, kadang-kadang gue kayak gitu marah, Iya, kadang-kadang iya. enggak, kayak gitu loh. Cuman kayak misalkan gue kan naik motor, Iya. ada yang ngerokok depan gue kan, itu gue kesel banget mas. Sama berarti Gue sama ngomong, gua kan. Gitu. Goblok gitu. Lu jangan tahan, keluar aja. iya gue ngomong pokoknya kesel. Oh, terus Terus dia nanya. Dia noleh. gue pikir dia bilang emang gitu. Sama ada angkot misalkan gue naik motor ngalangin sampai bener-bener macet dan gue mau lewat tuh gak bisa. Iya. Gue ke samping, gue teriakin, goblok, Dia tuh agak setengah laki-laki. goblok. Terus gue pergi. Bagus. Emang gitu kan. Harusnya kan gue bisa nahan kan. Nah tapi kalau sekarang gue kayak ngomong aja sendiri. Aduh, gue cuma Lagi sadar tuh begitu. Kalau lagi sadar, kalau misalkan lagi emosional Nggak sadar. lagi ini, wah, aduh, gue marah-marah. Dengar-dengar sampai diikutin ke rumahnya ya, marah-marah. Goblok nih, goblok. Tangannya gini Yang gede-gede tangannya gini. Atau mungkin coba ditulis kali. Jadi ada karton gitu lo, tulis kan goblok. Jadi pas begitu lewat lo ganti Buka karton bentang. gitu. Terus yang nyetir motor gue siapa? Jatuh dong gue. Enggak, penting. begitu udah dibentang ternyata dia gak bisa baca. Apa kata lo? Dia langsung gini. Aduh. Tapi iya serius, maksud gue kalau misalkan kayak hal-hal sepele, terus kayak misalnya gue waktu pernah ketinggalan handphone di saat penting, Iya. gue ketinggalan handphone di saat penting banget, itu sumpah gue kesel banget. Gue sampai kayak nggak mandang di situ tuh ada siapa, gue nggak itu, gue bener-bener gue marah banget. Maksudnya, dan gue ngerasa kayak gue tuh nggak perlu ngelakuin hal itu kan, kayak abang Iya. bilang ya, penyesalan selalu datang terakhir. Tapi kita nggak pernah bisa ngontrol kalau kita lagi di situasi itu. Tipsnya dong, boleh spill dikit? Gampang sebenarnya gini. Gimana? Kita harus meluangkan sedikit waktu sebelum bertindak aja sebenarnya. Apapun yang lo lakukan, lo harus mikir dulu sebelum ngelakuin. Jadi lebih kepada self control, emotion aja gitu loh. Jadi misalkan begini, kalau gue dalam kondisi bahwa handphone gue ketinggalan gitu ya. Kalau dulu, kalau mungkin sama kayak lu gitu, anjing lah ini handphone gue ketinggalan, goblok banget, suka menyalahkan diri sendiri gitu kan, tolong terus mukul-mukul gitu. Enggak, gue Enggak, maksudnya sampai menyalahkan diri sendiri Oh gitu. iya. Kalau sekarang tuh kayak, aduh handphone gue ketinggalan gitu. Terus ada momen dimana gue berpikir sedikit gitu. Kalau misalkan gue marah, apakah handphone itu ada di depan gue? Ya kan? Kalau gue kesel, terus keselnya berdampak pada orang lain, orang lihat kayak, ih kenapa sih ini orang gitu. Orang yang gak tahu apa-apa kena dampaknya gitu. Apakah handphonenya akan datang ke gue? Datanglah, takut ya. Kalau Ika Takut mungkin. Kok Jadi Ika mungkin mulu. Jadi kayak lebih kepada sekarang itu kayak gue mencoba untuk menyisipkan sedikit waktu untuk sedikit berpikir sebelum gue bertindak mengambil langkah emosi gitu loh, Ca. Jadi kayak misalkan gue kesel banget nih, tapi setelah gue ada momen berapa detik lah gitu. Kalau gue kesel nih, apakah yang gue alamin akan berubah?
Oke. Itu kan pikiran jernih ya. Iya. Enggak. Justru soal pikiran jadinya enggak, itu gimana kita? Bagaimana kita menguasai diri kita sendiri kan? Dan itu tuh Iya. bisa setuju. bisa dilakukan siapapun dengan terus berlatih menurut gua. Berarti gitu. balik lagi ke episode yang sebelumnya ya. Panjang. Mencintai Mengenal diri diri sendiri. sendiri. Iya, dulu, kan? itu tuh sebenarnya relate bahwa sejauh mana sih lo tahu sejauh mana Diri sih lo. diri lo dan sejauh mana lo bisa ngontrol diri lo gitu loh. Nggak selamanya lo bisa lepas kendali kan? Betul. Oke. Ya kan apapun yang lo terjadi sama lo kan lo yang kendaliin gitu loh. Iya. Jangan ada alasan sorry gue lepas kendali. Itu tuh apa ya? Lu bingung bagaimana orang mau ngendalin lu gitu. Lo aja nggak bisa ngendalin diri lu sendiri gitu loh. Jadi emang harus belajar untuk itu, bukan berarti nggak gampang gitu. Nggak Sulit gampang. memang. Tapi gue yakin setiap orang pasti bisa gitu. Nah, Cak, lo kalau misalkan susah lepas kendali, lo coba ke bandara. Biar lepas landas. Mastit. Tapi ini lucu menurut gue. Halus ya? Nah, gitu. Oke. Iya. Asih. Iya. Gitu. Nah, Jadi tapi itu, kalau Bang. yang case gue tadi, kan gue lebih banyak nahan nih. Gue juga gitu bang. Nggak ngeluarin. Nah, itu kan maksud gue bisa sakit kan itu kan. bisa Sakit. jadi. Gua mengalami ada kondisi di mana gua berjanji untuk tidak marah. Pernah kayak gitu? Pernah. Oh, Bertahun-tahun gua tidak pernah marah. Tuh pendem tuh marah. Oh. Bener-bener makanya gue sadar bahwa sebenarnya kalau lo marah boleh, lo emosi boleh, Iya. tapi tinggal pilihan kita adalah bagaimana kita meluapkan emosi kita gitu. Apakah itu merugikan orang lain, apakah merugikan diri sendiri dan lain-lain. Jadi itu kan pilihan kan. Betul. Jadi kayak lebih memanage diri sendiri aja gitu loh. Gimana caranya lo ngelepas marah lo Oke. gitu loh. Jadi menahan itu salah menurut gue. Oke. Kalau lo Berarti- marah, kan ada orang marah dengan cara bersikap, bertindak kayak mukul atau apa gitu. Oke. Ada orang marah yang ngomong gitu. Gue marah sama lu gitu. Gue kesal sama lu gitu. Itu tuh menurut gue lebih efisien. Kenapa? Lu nyampein apa yang lu rasa gitu. Tapi dengan tidak meledak-meledak Tidak dan meledak. ngomong kasar. Karena kalau lu marah lu ngomong, nggak akan ketumpuk emosi lu itu gitu. Iya sih, benar. Misalkan gue marah sama Ika, abang marah sama Ika, bilang marah gitu. Tapi setelah itu oke. Setelah itu apa gitu? Oh ya udah, yang penting gue udah sampaikan apa yang gue rasa Oke, gitu. sekarang Jadi gue mau ganti kayak gitu. nggak mendem gitu, nggak usah disimpan. Marah itu nggak usah disimpan, bahaya masalahnya. Banyak orang pada akhirnya lepas kendali, meledak gitu emosinya. Dan gue ngerasain itu gitu. Bahwa menyimpan amarah, menyimpan rasa itu salah gitu. Menyimpan rasa. Enggak, ini konteksnya konteksnya adalah emosi Konteksnya marah. adalah emosi, Jadi pada benar. saat lu seneng, lu bilang seneng. Berarti diungkapin aja. Ungkapin aja. Diungkapin Jadi nggak dengan perlu baik nggak ya. perlu ngamuk-ngamuk, nggak perlu mukul apa, nggak emosi lah, nggak perlu itu. Gue coba ya. Jadi Kalau Kak lebih Ika pada gimana? ngomong aja gitu. Gue coba ya. Ika. Aku marah sama kamu. Oh. Marah. Salah target kayaknya. Gua aja udah nggak mau nyoba, lu masih mau nyoba ya? Udah next. Marah. Mau menyerah. Kan hati. Iya. Marah, mau menyerahkan hati. Bisa aja ya. Bisa sih. Kan jadi rilis bang. Enggak, intinya gitu harus Nah dikeluarin. sekarang sorry. Kayak kan lu. Tadi dulu enggak, gue masih penasaran yang punya gue dulu nih. punya gue. Kan gue nggak bisa ngeluarin nih. Hah? Ada beberapa orang tuh Minum yang itu pengen dong, ngeluarinnya. pencahar. Kurang serat ya. Lucu banget nih Aku orang. marah lagi nih. Heran. Aku marah lagi nih. Mau menyerah. Terus. Boleh nggak misalkan kita mengeluarkan emosi kita itu dengan misalkan contoh ya, misalkan kita masuk ke kamar terus mukul-mukulin guling, misalkan totong lempar-lempar barang supaya biar kerilis aja gitu. Itu sebenarnya Nggak boleh. nggak ada larangan untuk lu melakukan itu. Gak boleh, itu merugikan. Ntar dulu. Oke. Maksudnya kayak silakan lu mau ngapain apa silakan. Cuma pesan Jangan gue lupa cuma ganti. satu. Iya. Bertanggung jawab atas apa yang lo lakuin gitu. Apakah lu gak punya pilihan hal yang bisa lo lakuin selain itu? Itu aja sih. Nah, Kalau lu tipsnya- masih waras nih Iya. ya, lu pikir setelah lu lakuin itu apa. Jadi kayak lu melakukan sesuatu nih, lu harus mikirin dampaknya apa dari hal yang lu putuskan gitu. Kalau lu dalam kamar terus mukul-mukul banting-banting barang, setelah itu apa yang terjadi? Ya kan gue nanya misalnya Ya nih, itu. makanya kan gue nanya baiknya gimana nih? Baiknya gue ngelepas bilang rilisnya? tadi, lu harus sempat sedikit waktu buat mikir dulu sebelum bertindak. Sebelum melakukan itu tuh berpikir. Jadi lebih kayak gue kesel banget, gue pengen mukul gitu. Nah setelah lu mukul apa yang terjadi? Gitu. Apakah dengan mukul lu bisa merasa lebih baik? Terus kayak lu harus bikin list. Lu harus bikin list untungnya sama ruginya setiap lu tindakan lo. Aduh, Kalau kira-kira pulpen jauh lagi. nggak perlu. Itu literally. Wah gila nih orang nih bikin marah nih. Pulpen gue mana ya? Hitung dulu nyari Enggak, kertas. ini orang bikin marah nih. Gue marah sama lo. Gitu kan naik motor. Boleh, Gue marah boleh sama gitu. lo. Terus apa?
Gue gak kenalan dong gitu. Gitu Mas. Jadi lebih kepada lu harus bisa mengendalikan diri lu aja. Iya. Kalau Kak Ika gimana? Nah, sekarang nih. Apa yang membuat lo kesak kali Ya ini? lu kayaknya paling emosi di antara kita berempat. Karena gue ngadepin kalian semua. Kok jadi salah kita sih? Tahu. Enggak, kalau Gimana kalau Kak Ika? Gimana Kak? kalau Ika pertama kali dimarahin tuh kayak diam dulu pertama. Diam, sekesel tapi kan diam dah. Tapi kalau misalnya nih dimarahin abang, Ika diam, dah. Walaupun sebenarnya kesel. Habis itu udah pindah tempat lah Ika, pindah tempat, ketemu Ica marahin Ika. Ika udah mulai agak masih marah tuh, tapi masih marah cuma masih bisa nahan. Ketiga ganti tempat lagi, dimarahin Mastit. Udah Mastit dah jadi tempat sampahnya. Oh gitu. Oh jadi kayak ditahan dulu semuanya Dia baru lebih ntar. nahan emang kalau marah. Oh. Marah lebih diem. ya? Malah lebih ngeledak tuh gue daripada dia. Tapi kalau dia udah marah banget, meledak. Dor. Jadi gitu, Kalah jadi Ika petasan Cina. apa namanya begitu misalnya udah dimarahin sama 3 orang, Ika masih nahan, akhirnya Ika masih chat lah sama orang atau apa, terus orang ini kok ngeselin, langsung Ika judesin di situ orang itu. Dan dia juga gesturnya sama mimiknya nggak bisa bohong. Iya, dia enggak usah bohong. Enaknya Kelihatan punya banget. juru bicara ya. Enggak, ini menegaskan aja, menegaskan. Iya. Dia enggak bisa menutupi Dia marahnya. kalau muka Kelihatan banget. dia kalau nggak suka sama Iya. orang, nggak suka sama mic nih, micnya juga udah Dimarahin rusak mic-nya. sendiri, saking Minder mic-nya. Dimarahin gua nih. nggak emang dia tuh nggak bisa nahan. Karena kita kalau kesel sama orang kita masih nahan gitu. Iya. Kalau dia tuh Nggak kelihatan bisa. banget kayak ditulis di jidat dia tuh. Gua lagi marah sama lo. Kelihatan gitu? banget. Dia kelihatan Enggak, banget. begitu kesel dia terus anjing gitu. Coba aja Mas. Lu belum pernah merasakan aura dia kan? Aura kegalakan. Enggak Belum kok, pernah ya, Mas? Ika kan Belum. baik. Kok gitu sih? Enggak, pokoknya kalau lagi emosi emang begitu. Maksudnya nahan dulu Ika. Kalau misalnya itu kayak udah kok tiap hari kok begini ya, setiap jam misalnya bertubi-tubi begini. Akhirnya marah Ika. Teriak marah aja. Gitu kan, marah-marah gitu kan. Udah marah terus kadang kalau misalnya sendirian, misalnya kayak marah di mobil, Ika pernah Ika teriak-teriakin itu kan, omong kasar kan. Di situ dalam Gitu mobil kan, kan. kesel, marah-marah. Kasar gitu. Kasar gitu kan. Habis itu nangis, tapi marahnya sambil nangis. Habis kadang Ika mukul-mukul juga kan, maksudnya mukul yang benda yang nggak bisa rusak gitu. Ika juga mikir di situ. Milih-milih. Masih mikir, maksudnya buat ungkapan emosi Ika aja gitu. Nanti udah marah, nangis, udah selesai paling udah tinggal cerita ke orang, udah nggak emosi yang kayak awal. Oh berarti dikeluarin dulu di awal gitu ya. Iya. Nah kalau berarti bukan yang tipikal dipendem lama gitu ya. Dipendam ya, maksudnya kalau udah kelumpuk terlalu banyak, udah begitu. Tadi apa Cak? Emosi nggak baik terlalu lama dipendem. Apa segala sesuatu yang dipendem apa tadi? Iya, segala sesuatu yang dipendem itu nggak akan baik buat tubuh kita. Ada yang baik Kak. Apa tuh? Ini Lemak. kalau misalkan kita lama pendem Perasaan. pakaian kotor, Bau. enggak lah. Walaupun direndam di tempat yang wangi. Bau. Bener, Mas. Oh gitu. Iya. Jadi bau ya? Jadi bau. Jadi nggak Bang, Mas, bagus Mbak. ya? Jadi nggak boleh memendam apapun tuh nggak boleh. Nggak Bahkan boleh. benda mati yang kita rendam dengan yang wangi aja, kalau kelamaan bisa bau busuk. Padahal tadi gue niatnya pengen bercanda loh. Ya Anda salah timing sebenarnya. Bukan masjid. Pembawaan masjidnya kurang. Pembawaannya kurang. Syukur lu mampus. Kurang bercanda. Syukur. Karena lagi serius kali ya. Enggak sih, enggak serius sih, biasa aja loh. Kita ini. cuma suka Ini nggak ada yang Bisa mau akhirnya belain. nggak bicara dia. Karena memang segala sesuatu yang dipendem itu nggak pernah bagus. Nggak bagus ya? Nggak bakalan Jadi pernah bagus. intinya Tuh, jangan dengerin. pendam, Jangan mau suka sedikit dipendam. enggak sedikit. Bener sih kata Padahal cara Abang Irwan bilang, langsung bilang aja iya nih gue lagi marah sama lo. Itu kayaknya bener deh itu cara itu Mending mau ntar gue gua coba coba. kayak gitu, Bang. Dan itu benar. Gua tidak berusaha untuk ngajarin orang lain seperti itu, kayak mending kayak gue kasih contoh aja gitu. Pada saat gue nggak suka ya gue bilang nggak suka gitu. Kayaknya gue nggak suka deh sama lu. Kayaknya gue kesel ya sama lu soal ini kasih tahu aja gitu apa yang lu rasain gitu. Oh berarti kalau misalnya dari kemarin tuh kalau lagi kita ngetek nih, kayaknya gue kesel deh nih. Kayaknya gue kesel nih. Itu bener ya kesel Yang gitu? mana? Kalau kita lagi ngetek gitu Rekaman, kan, iya. lagi rekaman gitu kan kadang suka ngomong,
ih kesel banget deh gue nih, ih kesel banget nih. Emang lagi kesel itu. Oh gitu. Maksudnya kesel dalam konteks Iya, emang lucu iya, gitu loh. iya. Kayak gue lagi kesel gitu. Iya, Gue tuh iya. lagi kesel. Tergantung momen dia. Iya. Berarti mendingan langsung diungkapin aja. Ungkapin aja, gak usah ditahan gitu. Maksudnya mending pahit di depan tapi enak di belakang gitu loh, daripada manis-manis depan belakangnya gak enak. Betul. Nah, oke. Itu Misalnya konteksnya kita lagi ada meeting nih, meeting sama bisnis nih, sama klien nih. Klien tuh ngeluarin jokes tuh yang garing, jayusnya minta ampun dan bikin kita kesel. Oh. Tuh baiknya Nggak usah ambil contoh meeting deh. Sekarang aja kita Iya, gini gitu aja kalau ada yang kayak gitu Masjid gini aja, liatin ke dia terus udah. Gitu. Nggak gitu dong. Itu ngajak berantem. Enggak, liatin dia terus bilang, kamu merasa lucu? Hah? Lucu? Enggak, Lucu? itu lebih malu-maluin diginin orang. aja. Good job. Good job. Good job. Gituin aja mas. Iya, gitu dia aja. akan malu dan seumur hidup dia nggak akan ngejokes lagi. Kalau digituin. Dia langsung memutuskan kerja sama lo. Tapi emang iya, tapi kadang kalau misalnya dia nggak lucu gini aja. Jadi langsung Ya, gitu. itu lebih tepat. Itu Nggak, lebih. itu cara Ika itu. Gue tetap maksudnya- harus ketawa kalau gue nggak Jadi bisa ini. ini maksudnya nunjukin kalau gitu emang kita menghargai dia dengan senyum gitu kan. Tapi ngasih tahu dia juga kalau itu tuh nggak tepat momennya. Makanya Iya. jadi kan begitu. Oke, jadi kita langsung itu aja. Jadi lebih sebenarnya gini, salahnya kita adalah terlalu banyak nggak enak Mas Tit. Pada Iya. saat orang lain berbuat salah karena nggak enak kita diam. Menurut gua itu salah karena dia kan mengalihkan kesalahan lain ke orang lain gitu loh. Nah, Dan itu tuh yang jadi masalah itu dia bukan kita. Makanya harus kita kasih tahu. Tapi ini kan teori gampang ya bang. Enggak, makanya gue bilang memang semua teori itu gampang. Praktek itu harusnya bisa lebih gampang kalau lo tahu bagaimana caranya. Nah Ya. itu dia. Jadi lebih kepada gunakan bukan cara yang gue lebih senang menggunakan cara yang kata tepat daripada benar. Karena cara benar belum tentu tepat. Kayak misalkan kita ngomong langsung nyeletuk itu salah gitu. Itu kan cara yang benar sebenarnya memberitahu, tapi itu nggak tepat. Nggak tepat. Ya kan, makanya lebih kepada gunakan dengan cara yang tepat gitu. Entah lo ajak ngobrol berdua, nggak ada yang denger, entah menyampaikan dengan cara baik-baik gitu. Jadi dengan cara yang seperti itu Mas Tit. Tapi lo harus sampaikan gitu loh. Jadi pada saat ada kesalahan kita nggak boleh diem Iya, sebenarnya. masih ngomong aja. iya gue Dan- udah gue mendem mulu, gue Nah. nggak enakan orangnya. Iya, kelihatan sih Masjid orangnya nggak keenakan kelihatan. Iya orang nggak pernah Maksudnya marah nggak selama enak kenal sama Mas dilihat. Tit. Kayak kalau itu udah Nggak enak pasti. Itu poin pertama. Itu mah jangan ditanya lah, udah pasti itu mah. Tapi emang bener selama kenal sama Mas Tit tuh nggak pernah marah dia. Makanya Ketawa suka minta mulu ya. maaf. takut Tapi kualat. kita harus waspada sama orang seperti itu. Nah. Iya. Bahaya soal orang Malah seperti lebih itu. segan sama sebenarnya sama orang Dan kayak gitu. bener, Habis terus mandi satu segen lagi banget. kalau misalkan udah marah biasanya tuh lebih serem daripada orang yang meledak-meledak. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Dan makanya nih Mas jangan buat- bangga gitu dong, jangan bangga gitu. Harusnya nggak begitu. Oh nggak gitu ya? Jadi Gimana kalau dong? sebenarnya begini, melatih itu gampangnya adalah dengan orang terdekat. Tapi perlu ada disclaimer dari awal gitu. Gue kalau sama orang yang ketemu biasanya tanpa ditanya supaya dia nggak kaget dengan apa yang terjadi, gue akan bilang, gue kalau marah, gue akan bilang marah. Jadi ada orang yang nggak tahu tiba-tiba kita bersikap dia kaget kan, sikap itu kok ternyata begini, tersinggung pada akhirnya gitu. Iya. Jadi mending lebih baik dikasih tahu dari awal. Disclaimer gitu. dari awal, ya. Disclaimer dari awal. Dan bisa dimulai dengan orang paling dekat Nah, Mas Tit. kalau gue biasanya ngasih taunya yang kayak gitu, misalkan contoh ya, misalkan anak-anak gue gitu kan, misalkan gue bilang, ayah kalau misalkan udah buka laptop, udah lagi kerja, jangan diganggu ya. No. Gue dari awal pasti ngomong begitu, gitu, jangan diganggu ya. Sama anak itu harusnya memberikan alasan. Iya, gue pasti ngasih tahu. Nah, kalau misalkan udah selesai, baru nanti misalkan Nah, anaknya nanya kenapa nggak boleh diganggu? Kan lagi lagi kerja tadi fokus. dibilang. Hah? Gue ya itu dia kan gini, gue punya kelemahan nih, punya kekurangan. Gue tuh kalau udah fokus, misalkan kayak misalkan lagi buka laptop, udah lagi fokus gini, itu gue jangan sampai ke distract aja. Ya itu kekurangan gue, karena gue kalau ke Gue distract, juga gitu. Sama gue juga begitu. iya makanya gue ngomong. Nah, contoh kayak misalkan gue sama ke orang tua gue tuh sudah tahu gue kalau udah kayak gitu jadi ganggu nih. Bahkan sampai misalkan anak gue tiba-tiba pengen minta tolong, minta tolong dong gini. Ntar nyokap gue ngingetin, ntar dulu, ayah nunggu selesai dulu ya. Sampai nyokap gue ngingetin. Kapan lo nggak bisa diganggu? Apanya? Pas fokus. pas fokus Pas nggak, gue mau coba ganggu soalnya. Cie. Cie, itu tuh udah mulai-mulai Iya, mesra. percik-percik Oke gini aja. deh bang, nanti kan kita hari Jumat malam. Enggak, kita batalin aja Mas sudah. Makanya ini ada beberapa cara yang kemarin yang tadi gue sempat baca. Oke. Ada beberapa cara untuk mengontrol Teori ini ya, teorinya. teorinya mengontrol Oke. emosi. Gimana? Jika kita sedang marah, kita harus posisi tenang, tarik napas. Kalau kita Dalam. dalam Kalau lupa napas gimana? Mati Mati dah, aja. Bu. Oh, kamu nyuruh aku mati. Emang enggak? Oh, emang kalau perempuan suka gitu ya?
suka menjebak gitu kan laki-laki kan suka gitu. Gimana maksudnya? Tapi maksudnya nggak begitu. Gitu. Enggak sih. Nah, saya cuma hanya bilang nikmatin aja nanti kalian akan mendapatkannya. Oh gitu. Oke. Iya, Aku bisa nikmatin ganti aja. topik yang lain ya. Maksudnya apa sih? Nggak tahu. Nggak ngerti. Jebakan wanita tuh banyak. Oh, jebakan wanita. Cie curhat ya. Nah, terus apa namanya tadi? Kalau misalnya kita dalam keadaan berdiri, kita duduk. Kalau masih kesel, kita ambil air minum, minum yang dingin. Habis itu kalau bisa kita kesel sama orang yang di depan kita, Siram kita air pergi mereka. dari situ. Kita pergi dari situ ya jangan dong. Oke. Itu memicu keributan. Oke. Memang tujuannya itu kok. Kan dia anggota ini, geng tawuran. Kayak tawuran. Loh, bukannya masjid? Loh. Dia ketuanya. Oh, dia ketuanya. Ini anggotanya. Saya pembina. Terus? Kalau masih marah juga, kalau kita Islam ambil wudhu. Istighfar dulu. Iya, itu udah paling itu poin pertama. Oh. Jadi Iya benar. poin pertama istighfar, tarik napas istighfar. Karena kalau kita istighfarnya bener tuh emang bener-bener bisa Iya, kalau menghilangkan emosi kalau loh. cuma sekedar ucapan emang nggak Nggak ngaruh. bakal ngaruh. Kalau istighfar Emang harus ada gesture enggak kan? Apa? Enggak harus dari nggak sekedar gestur ucapan. maksudnya. Enggak, dari perkataannya tuh dinikmatin, artinya di bener-bener Bener-bener emang minta pertolongan banget ya Allah, astagfirullahaladzim, itu tuh bener-bener Masya ngaruh. Allah. Kita perlu bikin workshop nih bagaimana istighfar yang baik dan benar gitu. Tapi gue setuju. Itu kayak lagi ke ustazah atau ustadz aja ya. Kapasitas kita tidak mampu. Tapi kan untuk menyampaikan kebaikan nggak harus jadi ustadz dan ustazah dong. Iya, tapi nanti dicap ustadz kan nggak enak ustazah. Nggak, tapi gue kan? setuju. Maksudnya gue selama ini yang gue bilang, gue emang mendem. Tapi yang gue lakukan adalah ya itu tadi di antara list yang tadi Yang tadi gue Ica, sebutin. yang paling sering adalah gue istighfar. Habis itu gue coba tenang, habis itu ya udah. Tapi Mesti istighfar, jatuhnya itu pendem gue lagi? pendem. Iya gue pendem. Nah. Maksudnya gue pendem. Berarti gua- masih salah tuh caranya. Iya tuh. makanya. Terus cara ngeluarinnya gimana? Berak kayaknya dia. Begitu berak itu keluar emosi sama saripati kehidupannya keluar gitu. Rohnya Bersih. hilang. Iya, rohnya hilang. Ya ngikut. Habis beolnya gini. Lemes ya. Kenapa lu Mas? Gue sebenarnya sampai sekarang tuh masih apa Lupa ya? ingatan. Pernah lah mencoba beberapa cara untuk ngelepasin emosi ya, dari mulai yang cari tempat sepi, teriak-teriak kayak yang tadi kayak Kak bilang kan, teriak-teriak udah pernah gue cobain, atau misalkan apa namanya? Apa sih dulu kan ada tongkat kasti tuh nggak? Nah itu kita pukul-pukulin ke diri sendiri. Buset deh. Coba kalau nggak bisa ke diri sini ke orang lain coba yang lewat pukul-pukul coba mungkin lu bisa lepas. Tapi gue nggak akan berani ke orang lain. Tapi Ya kemana? pasti, ya maksudnya ngelepasnya itu Ya nggak iyalah, akan mati lah orang di ya nggak, gebuk maksudnya pakai apapun lah, kasti. misalkan gue langsung wow. Tapi Mas Tit, melepaskan emosi kan nggak harus dengan cara yang kasar Mukul. seperti Iya kan itu. gue bilang dulu gue pernah mencoba beberapa Dulu cara dia nih. begitu. Dulu Bang, gue pernah mencoba. Bang, Makanya dulu. gue nanya. Oh sekarang saya di pojokan. Iya, iya. Dulu ya. Nah, Iya, oke. makanya sekarang kan karena gue belum menemukan, ya maksudnya kan seiring berjalan waktu kan kita udah mulai mikir kan. Sekarang menemukan. Belum. Belum ketemu Kan juga. gue bilang kan, gue masih belum menemukan yang terbaik Oke. ini. Nggak minta melepas tolong ini. Dora and the Friends untuk temukan ada di mana ya? Next. Sekarang gue yang dipojokin. Pemirsa yang budiman. Nah, Budi itu, lagi kan? Budi lagi. Nah, barusan diberikan contoh bagaimana menghadapi orang-orang menyebalkan ya. Iya. Begituin Iya. aja cukup. Oh gitu ya. Oke. Next. Oke. Jadi caranya gimana dong? Nah, untuk melepaskan emosi tanpa harus Cara orang beda-beda sih. Dan makanya tadi kembali ke topik kemarin adalah bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri. Apa yang kira-kira nyaman yang bisa kita lakukan gitu loh. Terus ngelepasinnya gimana? Iya kan setiap orang beda-beda. Ngelepasinnya kan bisa caranya, misalnya dia menyendiri Maksudnya di jadi kamar. nggak mendem kayak Mastit Iya. gitu. Iya, tapi salah satu untuk menyendiri di kamar atau dia pergi makan atau dia pergi kemana ke mall kayak sendiri walaupun dia nggak ngungkapin gue lagi marah, nggak perlu kayak gitu. Tapi kan dia secara nggak langsung ngelakuin yang tadi itu untuk nenangin diri dia sendiri kan. Mungkin itu bisa. Tapi menurut gua tetap satu sih, harus belajar ngomong aja, mengungkapkan apa yang lo rasa itu aja, belajar. Oh, kalau Bang Kecil Irwan aja. tetap kan dia harus ngeluarin dengan Enggak, menurut omongan. gua semua Iya. orang harus seperti itu memang, harus ngomong. Jangan disimpan. Gue sering banget lagi nyimpen. Itu nggak baik buat, pertama nggak baik buat orang lain, kedua nggak baik buat diri kita sendiri ya, secara mental terutama gitu. Dan itu karena sesuatu yang dipendam akan terakumulasi dengan menjadi sesuatu yang lebih besar gitu loh. Oke. Oke, kalau misalkan teman-teman di luar sana ada yang punya punya usulan, Tulis kolom komentar ya. Iya. Di mana aja? Komentar. Spotify, Pogo, YouTube. Pogo, YouTube. Ya pokoknya teman-teman Kalau ada yang jangan punya lupa kritik dan saran gitu dong Mas. Kirim Kan ke gitu. PO Box 26. PO Box. PO Box.
Ya pokoknya ya kan ini sekelumit Berarti dari intinya permasalahan. belajar Mengenali itu tuh, diri sendiri ya. mengenali diri Intinya sendiri, itu sebenarnya. Saran gue cuma satu pada saat emosi, sebentar aja cuma mikirin Dampak apa yang terjadi? ngomongin soal probabilitas ya. Ini kembali pada oke. saat lo melakukan sesuatu, kira-kira setelah lo lakuin apa yang terjadi. Iya. Gitu, belajar untuk mikir kayak gitu aja dulu gitu. Oke, Apakah ada positifnya atau negatifnya, apakah banyak untungnya atau ruginya gitu. Lebih ke situ, itu kayak lebih belajar untuk kontrol emosi itu bisa dengan cara yang gampang seperti itu. Iya, Yang kedua ya jangan ditahan. Ungkapin aja, lo marah bilang, lo kesel bilang, lo sayang bilang gitu. Jangan ditahan gitu. Ditahan tuh gak enak emang. Nggak enak. Mulus aja bawaannya gitu. Berak. Oke. Jadi lebih baik dikatakan gitu. Pokoknya dikatakan Nggak enak aja. di awal, tapi kesananya lo lebih lega. Gitu. Iya. Setidaknya lo harus nyayangin diri lo sendiri gitu loh. Jangan sampai lo menahan beban yang harusnya nggak lo tahan. Mikirin aja diri sendiri dulu Betul. gitu. Ya. Tapi bukan berarti untuk egois, enggak. Kasih waktu lah buat diri ya. Oke. Iya. Kalau tips dari gua mungkin kalau lagi emosi coba datang ke warung. Siapa tahu bisa jadi es money. Next. Ica masih mikir tuh. Es money ya. Iya. Es money beli itu ya. yang Biasanya habis beli itu kita ngasih es money. testimoni. Oh, testimoni. Next. Next. Next, Lagi next, belajar next, nih. next. Gitu. Ya kalau gue sih paling tips yang sering gue kerjain ya gue pertama pasti istighfar dulu kalau gue berusaha untuk istighfar dulu. Abis itu Itu gue basically. coba tenangin. Sama ini gue bisa ngerubah posisi. Tapi kalau non muslim boleh istighfar nggak bang? Boleh. Boleh, oke. Boleh, bagus. Gak masalah. Ya maksudnya ya apapun lah yang diucapkan yang sifatnya itu untuk Menenangkan. menenangkan seperti itu. Nah sama biasanya gue langsung ngerubah posisi. Yang Apa, tadi misalkan kayak dari berdiri. Dari gini jadi begini. Salto ya. Salto. Salto. Iya misalkan lagi parah gini tiba-tiba gue gini. Dari begitu. Lu untung aja so ganteng ya. Iya. Kalau lagi- Kan dia narsis lupa ya. Iya narsis lupa gue. Terimalah aku apa adanya. Enggak. Ada apanya kalau gue? Makasih. Oke deh podcast lovers, kita udah sharing seputar how to control emotion. Iya. So kita nggak jadi ngomong bahasa Inggris nih. Enggak usah lah ya. Nggak usah lah ya. Next. Biar bisa didengar semua orang. Next. Iya. Oh justru pendengar kita udah ada yang dari luar negeri. Next. Gak tepat Cah. Oh, nggak tepat ya? Ica lo belajar lagi ya? Gak apa-apa baru permulaan maklum. Ini abang marah nih. Ini abang marah nih. Enggak. Enggak. Itu Ini dia bang. abang marah nih. Bang, gue marah ya bang. Ya oke, siap. Mau memerah. Mau menyerahkan hati. Oke, thank you semuanya teman-teman. Jangan lupa Mas, ya. cukur dulu ini kumisnya. Oke, nanti saya akan cukur rambut. Gunakan Rambut. Lah gitu. Lu mau jadi Solin apa bagaimana? salah gue. Pokoknya sekian dulu dari kita. Jangan lupa dengerin kita di Noise, Ya. Spotify, Ya. Pogo, Ya. dan di YouTube. Oke. Jangan lupa, jangan cuma di toa masjid enggak? Jangan dong. Oh, jangan. Kelamaan nanti. Pokoknya jangan lupa subscribe ya, Ya. follow Komen. Like, dan share, Share. ke teman-teman kalian. Ya. Ya. Peace, love and go. Supaya Love and kita selalu berkarya.